Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proyek online shop kami yang bernama Bandung Motoparts. Sebelum kita masuk ke dalam detail proyek, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sandi Rosandi dan ada beberapa rekan saya, yaitu Eki Muhammad Heris, Reksi Gender Ferdian, dan Thomas Aldi Fikri. Langsung saja kita ke dalam diagram yang pertama. Kita masuk ke dalam diagram use case. Di sini terdapat dua aktor, yaitu customer dan admin. Customer memiliki use case edit profile, kelola alamat, pembayaran, transaksi pembelian oleh customer, tambah keranjang, kemudian login, registrasi, dan forgot password. Kemudian admin memiliki use case verifikasi transaksi pembelian, CRUD barang, CRUD kategori, dan login. Selanjutnya kita masuk ke dalam activity diagram. Di sini ada activity pendaftaran. Customer start menginput informasi akun, sistem akan memvalidasi informasi. Jika tidak, maka sistem akan mengembalikan untuk menginput kembali. Jika iya, maka akan masuk ke dalam database. Kemudian sistem akan mengirimkan verifikasi email kepada customer. Kemudian customer akan menekan link pada email verifikasi, kemudian sistem akan memverifikasi akun dan akan mengupdate pada database, kemudian kembali ke halaman login dan selesai. Kemudian ada activity login. Customer menginputkan email dan password, sistem akan memvalidasi inputan. Jika tidak, maka sistem akan mengembalikan kepada halaman inputan dan password. Jika iya, maka akan masuk ke dalam database untuk mengecek data. Jika data yang dicek tidak ada, maka akan dikembalikan kepada menginputkan email dan password. Jika data yang dicek ada, maka database akan mengecek akun yang sudah diverifikasi. Jika belum diverifikasi, maka sistem akan mengirimkan verifikasi. Jika sudah terverifikasi, maka akan dipindahkan ke dalam halaman utama. Kemudian, activity diagram untuk edit profile. Customer menginputkan informasi yang ingin diupdate. Kemudian sistem akan memvalidasi input. Jika tidak tervalidasi, maka akan dikembalikan ke yang pertama menginputkan data. Kemudian jika iya, maka akan dimasukkan ke dalam database untuk diupdate, kemudian selesai. Selanjutnya ada tambah keranjang. Dimulai dari customer, start, memilih produk yang ingin dibeli, kemudian sistem akan memvalidasi stok barang, dan akan mengecek stok barang ke dalam database. Jika stok tidak mencukupi, maka sistem akan memberikan pemberitahuan kepada customer barang tidak mencukupi. Kemudian jika stok mencukupi, maka akan ditambahkan ke dalam keranjang dan selesai. Kemudian, activity pembelian, customer menekan tombol bayar, maka database akan mengecek keranjang. Jika keranjang ada isi, dan kemudian mengecek stok barang. Jika tidak ada, maka sistem akan memberikan pemberitahuan barang yang tidak ada dan customer akan menerima, kemudian selesai. Kemudian jika dicek ada barang, maka akan dimasukkan ke dalam keranjang transaksi dan keranjang akan dihapus, kemudian stok akan diupdate, kemudian selesai. Activity pembayaran. Customer start menginputkan bukti pembayaran, sistem akan memvalidasi input. Jika tidak tervalidasi, maka akan dikembalikan kepada customer. Jika tervalidasi, maka akan dimasukkan ke dalam database payment. Kemudian akan diupdate di status transaksi. Kemudian sistem akan membuat pemberitahuan konfirmasi pembayaran dan customer akan menerima pemberitahuan tersebut, kemudian selesai. Kemudian ada verifikasi transaksi pembelian oleh admin. Start, menekan tombol verifikasi pada transaksi. Sistem akan melakukan konfirmasi status transaksi. Jika tidak, maka akan langsung selesai. Jika iya, maka akan diupdate ke dalam database. Selanjutnya, ada activity CRUD barang. Admin memilih menu produk, kemudian mengambil data dari database,
Kemudian sistem akan menampilkan data produk. Di sini admin dapat membuat barang, menghapus barang, dan mengedit barang. Untuk membuat barang, admin akan mengisikan form barang, kemudian akan ditambahkan ke dalam database, kemudian selesai. Untuk menghapus barang, maka akan langsung terhapus dalam database barang, kemudian selesai. Untuk mengedit barang, admin akan mengisikan form edit barang, kemudian akan diupdate ke dalam database, kemudian selesai. Selanjutnya, ada CRUD kategori barang. Di sini sama seperti sebelumnya, namun membedakan adalah admin di sini memilih menu kategori barang. Baik, untuk diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan. Di sini saya akan melanjutkan dan akan menjelaskan tentang kelas diagram. Di sini ada kelas diagram tentang customer, pembelian, keranjang, barang, admin, pembayaran, dan kategori. Customer memiliki atribut ID, username, password, email, dan alamat, dan memiliki metode daftar, login, tambah keranjang, pembelian, pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Untuk pembelian memiliki atribut ID, barang, total harga, customer, dan status. Lalu memiliki metode update status. Lalu keranjang ada atribut ID, lalu barang, dan total harga. Dan memiliki metode add barang, remove item, lalu menghitung total barang. Lalu di tabel barang ada atribut ID, nama, harga, deskripsi, dan kategori. Dan memiliki metode get price dan get description. Lalu untuk tabel admin di sini ada ID, username, dan password. Untuk metodenya memiliki login, verifikasi pembelian, CRUD barang, CRUD kategori, dan CRUD supplier. Lalu untuk tabel kategori ada ID dan nama. Dan memiliki metode create, read, update, dan delete. Lalu di sini ada tabel terakhir yaitu tabel pembayaran yang memiliki atribut ID, jumlah, dan order, dan memiliki metode proses payment atau proses pembayaran. Lalu di sini ada sequence diagram register. Customer menginput data diri ke sistem, lalu oleh sistem divalidasi akunnya dan dimasukkan ke database user. Apabila email sudah terdaftar, maka sistem akan mengirim notifikasi email sudah terdaftar. Apabila email belum terdaftar di database user, maka sistem akan mengirim email verifikasi. Lalu Tor akan mengklik link verifikasi, lalu pindah ke halaman login dan lanjut untuk sekuen login. Di sini customer menginput email dan password, lalu login dan diambil datanya dari database user. Setelah login diverifikasi, maka akan pindah ke halaman utama. Apabila email belum diverifikasi, maka sistem akan mengirim email verifikasi ke customer. Lalu customer akan mengklik link verifikasi dan pindah ke halaman login. Lanjut di sini ada forgot password atau lupa password. Customer menginput email, lalu sistem akan melakukan validasi akun. Apakah emailnya sudah terdaftar atau belum? Apabila email sudah terdaftar, maka sistem akan mengirim link reset password ke
customer. Lalu customer akan membuat password yang baru dan dimasukkan ke database user. Apabila email belum terdaftar, maka akan ada notifikasi email belum tidak terdaftar. Lalu di sini ada sequence edit profile. Customer yang setelah melakukan login dapat menginput profile di halaman lalu mengupdate-nya ke database user. Apabila 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 profil sudah diupdate, maka sistem akan mengirimkan notifikasi profil sudah diupdate. Lalu di sini ada sequence tambah keranjang. Customer mengklik barang di halaman website, lalu data barang tersebut akan diambil di database barang dan dimasukkan ke database keranjang. Apabila barang tidak tersedia, maka sistem akan mengirim notifikasi barang tidak tersedia. Lalu di sini ada sequence pembelian. Customer mengklik bayar di halaman utama, lalu mengambil data dari database keranjang. Database keranjang mengambil data dari database barang, lalu mengirim ke database transaksi. Dari database transaksi akan mengirim ke database transaksi detail untuk menginsert atau menampilkan bahwa data transaksi sudah dibuat. Apabila stok produk tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan notifikasi ada produk yang tidak tersedia. Lalu di sini ada sequence pembayaran. Customer menginput bukti pembayaran ke halaman website, lalu bukti pembayaran akan dikirim ke database transaksi, dan dari database transaksi akan dikirim ke database pembayaran. Apabila data transaksi tidak diinput, maka sistem akan mengirimkan notifikasi transaksi tidak tersedia. Lalu di sini ada sequence verifikasi pembelian yang dilakukan oleh admin. Admin memvalidasi pembayaran lalu mengirimkan data tersebut ke database transaksi. Dari database transaksi mengupdate status. Apabila status pembayaran telah dikonfirmasi oleh admin, maka transaksi berhasil dikonfirmasi. Apabila belum dikonfirmasi, maka status akan transaksi harus dalam status konfirmasi. Lalu di sini ada CRUD barang atau untuk update barang yang dilakukan oleh admin. Admin mengklik menu pilihan di tampilan, lalu admin dapat menginput produk baru dan dimasukkan ke database barang, lalu akan menerima notifikasi produk berhasil ditambahkan. Apabila ingin mendelete barang, maka admin mengklik button konfirmasi delete barang dan database akan mengupdate barang tersebut dan mengirim notifikasi produk berhasil dihapus. Lalu admin dapat mengupdate barang yaitu jumlah stok dan lain-lainnya. Setelah admin menginput barang yang diubah, maka akan dikirimkan ke database barang dan akan menerima notifikasi produk berhasil diupdate. Lalu di sini ada CRUD kategori barang, yaitu admin
mengklik menu pilihan di website, lalu menambahkan kategori barang, yaitu menginput kategori barang baru dan dimasukkan ke database kategori barang. Apabila berhasil, maka akan keluar notifikasi kategori barang berhasil ditambahkan. Lalu bisa melakukan delete kategori untuk yaitu menghapus kategori barang yang ada di database kategori barang. Lalu ada update untuk mengupdate kategori barang, bisa dihapus atau dikurangi. Bisa ditambahkan atau dikurangi. Apabila sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi kategori barang berhasil diupdate. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan R diagram. Di sini ada pengguna. Pengguna memiliki atribut ID pengguna, email, telepon, username. Pengguna melakukan registrasi. Setelah registrasi, pengguna melakukan login. Dari login di sini ada atribut username, password. Setelah login, pengguna bisa memilih kategori. Kategori ini ada atribut ID barang, ID kategori, nama produk. Setelah memilih kategori, pengguna bisa menyimpan. Setelah menyimpan, dia masuk ke keranjang pesanan. Dari keranjang pesanan ini ada atribut ID produk, nama produk, total harga, jumlah pesanan. Setelah itu, dari keranjang pesanan, dia melakukan checkout. Di checkout, di sini memiliki atribut ID barang, ID pengguna, jumlah pesanan, total harga, total pesanan. Setelah itu checkout, dia melakukan pembayaran. Untuk pembayaran di sini ada atribut ID pembayaran, tanggal pesanan, jumlah pesanan, total harga, jenis pembayaran. Nah, untuk admin melakukan login. Setelah login, admin bisa mengupdate. Di sini admin memiliki atribut ID admin dan username. Untuk admin mengupdate, dia bisa mengupdate kategori, dia dan juga bisa mengupdate barang. Untuk atribut barang sendiri di sini ada ID barang, nama produk, harga produk, deskripsi. Lanjut ke Saya akan melanjutkan tentang penjelasan tabel relasi, dan sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada rekan saya telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang tabel relasi. Dalam tabel relasi terdapat customer yang memiliki atribut ID customer, username, email, nomor telepon, address, password, dan berrelasi ke keranjang yang memiliki atribut ID keranjang, jumlah pesanan, barang, total harga, dan berrelasi ke barang yang memiliki atribut ID barang, nama, harga, deskripsi, kategori. Dari barang berrelasi ke pembelian. Pembelian memiliki atribut yaitu ID pembelian, barang, jumlah pesanan, total harga, tanggal pesanan, status. Dari pembelian berrelasi ke pembayaran yang memiliki atribut yaitu ID pembayaran, tanggal pesanan, jumlah pesanan, harga total, metode pembayaran, status. Lalu kita ke admin. Admin memiliki atribut yaitu ID admin, username, password, dan berrelasi ke kategori yang memiliki atribut ID kategori, nama. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi diagram daftar. Jika customer ingin mendaftar, dia bisa menginput data diri, terus dari data diri langsung ke validasi akun. Setelah validasi akun masuk ke database user. Database user mengirimkan email yang sudah terdaftar ke customer. Setelah itu customer menerima alert atau menerima pemberitahuan bahwa email sudah terdaftar. Langsung setelah itu customer melakukan registrasi. Dari registrasi dia dikirimkan email verifikasi. Setelah email verifikasi muncul link verifikasi.
Lanjut ke login. Dari login, customer menginput email password untuk masuk ke dalam login. Dia setelah login dipindahkan ke halaman utama. Dari halaman utama, eh, user langsung dikirimkan kepada halaman login, kepada halaman utama. Setelah itu, jika user ingin mengganti password atau lupa password, user bisa menginput password baru dengan melakukan input email ke UI. Dari UI dimasukkan ke dalam database user. Di database user, dia mengirimkan email untuk mereset password. Dari sini customer akan mengklik pada email. Setelah mengklik pada email, customer masuk ke dalam halaman reset password, dan setelah itu UI mengirimkan halaman reset password kepada customer, dan customer menginput password baru. Dan untuk edit profil, customer bisa menginput profil ke dalam UI. Setelah dalam UI update profil, masuk ke database user. Di database user mengirimkan bahwa profil sudah terupdate ke user, dan menerima pemberitahuan bahwa profil itu sudah terupdate, dan masuk ke dalam tambah keranjang bahwa customer ini ingin menambahkan keranjang. Dia bisa menambahkan keranjang. Setelah itu masuk ke dalam database barang. Setelah masuk ke dalam database barang, dia masuk ke database user. Setelah database user, dia masuk ke dalam UI bahwa barang berhasil ditambahkan. Pembelian. Untuk pembelian, klik bayar, masuk ke UI. Setelah itu dia masuk ke dalam DB card. Setelah itu masuk ke dalam database barang, dan setelah itu ada transaksi. Nah, masuk ke dalam database transaksi. Setelah masuk ke dalam database transaksi, dibalikan lagi, dan setelah dibalikan insert data berhasil. Lalu lalu si transaksi yang berhasil dibuat diupdate dalam database barang untuk dikirimkan kepada database card. Dari database card langsung ke customer bahwa transaksi berhasil dibuat. Pembayaran. Di sini pembayaran dilakukan setelah pembelian berhasil. Dari customer, yuk, dari customer dia menginput barang, menginput bukti pembayaran. Setelah itu masuk ke UI. Dari UI masuk ke database pembayaran. Dari database pembayaran langsung ke database transaksi bahwa pembayaran telah berhasil. Langsung database transaksi mengirimkan update untuk dikirimkan kepada customer bahwa pembayaran telah dikonfirmasi. Lanjut verifikasi pembelian. Di sini customer mengklik verifikasi, langsung masuk ke UI. Dari UI lanjut ke database transaksi. Di database transaksi mengupdate, dibalikan lagi ke UI untuk mengirimkan bahwa transaksi telah berhasil. Langsung dari situ customer menerima pemberitahuan bahwa pembelian telah berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut kepada rekan saya yang selanjutnya. Baik, di sini ada state machine diagram, yaitu apabila customer sudah memiliki akun, maka bisa langsung melakukan login. Apabila belum memiliki akun, maka customer bisa melakukan register. Apabila sudah melakukan login, maka customer bisa melakukan search produk atau mencari produk yang ingin dicari. Apabila sudah menemukan, pengguna dapat melihat item dan menambahkannya ke dalam keranjang. Lalu bisa juga untuk melihat keranjang dan remove atau mengurangi beberapa item di dalamnya. Apabila sudah melihat keranjang dan customer ingin melakukan pembayaran, maka bisa langsung ke checkout atau menu pembayaran.
Selanjutnya kita ke komponen diagram. Dalam komponen diagram terdapat web aplikasi Bandung Motoparts yang dan terhubung ke jQuery dan Code Igniter. Lalu ke web server yang terhubung ke Apache dan PHP. Lalu ke database server yang terhubung ke MySQL server. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Dalam deployment diagram yaitu aplikasi web pengguna yang terhubung ke web pengguna dan web admin. Lalu ke web server yang terhubung ke Apache dan PHP. Lalu ke database server yang terhubung ke MySQL server. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan website Bandung Motopark. Langkah pertama, kalian harus daftar. Lalu kalian masukkan username, password, nama lengkap, nomor telepon, email, alamat email. Setelah itu kalian klik daftar. Setelah kalian mengklik daftar, nanti kalian akan dimasukkan lagi ke dalam menu utama yang diartikan akun kalian sudah diverifikasi. Setelah itu kalian login. Dikarenakan saya sudah mempunyai akun, maka saya akan login menggunakan akun saya sendiri. Saya semua masukkan login. Nah, setelah nanti login, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini ada dashboard, di sini ada orderan saya, di sini ada pembayaran, dan di sini ada review. Jika kalian ingin masuk ke halaman utama Bandung Motopark, kalian bisa mengklik home. Setelah itu kalian bisa mencari apa yang kalian butuhkan seperti ini salah ya, ini masuk, saya salah pencet. Kita kembali ke home. Kalian bisa scroll ke bawah. Di sini banyak berbagai yang kebutuhan motor, seperti salah satunya ada shock breaker atau cover menyusul. Kita di sini akan mencoba untuk memasukkan shock breaker ini ke dalam keranjang. Kita klik. Setelah itu kita add to cart. Nanti dia akan memberitahu seperti ini, item ditambahkan dalam keranjang. Lalu kalian pergi ke sini, ke logo keranjang, kalian klik saja. Setelah diklik, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Setelah itu kalian bisa langsung check out dengan total pembayaran 499.999 perak. Seperti itulah. Check out, klik. Nah, kalian akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini lagi. Setelah itu kalian buat pesanan dan kalian juga bisa menambahkan catatan-catatan untuk pengiriman nantinya. Di sini ada pembayaran transfer bank dan bayar tempat. Kita bayar di tempat saja materinya buat pesanan. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam dashboard di mana kita akan diberitahukan bahwa barang itu dalam pesanan, barang sudah dilakukan pemrosesan, kita menunggu diselesaikan oleh admin. Nah,
Lanjut ke akun admin. Di sini kita tidak perlu mendaftar karena admin sudah diberikan username dan passwordnya secara langsung. Kita masukkan username admin. Kita masukkan password admin. Setelah itu kita login. Setelah login, kita akan ditampilkan halaman utama seperti ini. Di sini ada dashboard. Di sini ada kategori produk. Di sini ada produk. Di sini ada pesanan. Di sini ada pembayaran. Di sini ada pelanggan. Di sini ada review pelanggan, dan di sini ada kontak pesanan karena tadi si customer memesan sebuah barang yaitu shockbreaker. Nah, di sini pesanan yang tadi itu muncul paling atas. Kita klik dan di sini ada nomor produk, ada tanggal pemesanan, ada item yang ditambahkan itu berjumlah 1. Untuk harga di sini kita sudah ada, dan metode pembayaran dari tempat atau biasa disebut dengan COD. Nah, status di sini dalam proses. Kita ganti menuju dalam pengiriman. Di sini data penerima sudah benar, Sandi Rosandi, nomor telepon sudah benar, alamat sudah benar, catatan kosong. Di sini kita klik OK agar si pesanan ini bisa terverifikasi dalam pengiriman di si customer. Kita klik OK. Nah, di sini status sudah berubah menjadi pengiriman. Kita kembali ke akun customer. Nah, kita masuk, login. Nah, seperti yang saya katakan, di sini udah dalam proses. Nah, di sini sudah masuk Kamis 20 Juni 2024. Satu barang, total pesanan 500.000 kurang 100 perak, dan pembayaran baru di tempat, dan status dalam pengiriman. Ya, mungkin segitu untuk penjelasan website Bandung Motor Parts. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.